Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Buat kamu yang baru aja ditinggalin, tenang aja. Mereka tuh selalu balik lagi kok. Nggak peduli mau 10 hari, 5 minggu, 5 bulan, atau bahkan 1 tahun, pasti balik. Dan yang bikin kesel, kamu lagi fokus banget nyembuhin diri. Curhat sama temen-temen, nulis-nulis jurnal, ngelakuin semua hal buat kesehatan mentalmu. Terus akhirnya, kamu nemuin ketenangan, sadar kalau orang itu emang bukan buat kamu. Ya udah, jelas nggak bakal jalan karena siapa mereka waktu itu. Tiba-tiba aja, kayak hantu, mereka nongol lagi pas kamu udah damai. Dan buat apa coba? Rasanya kayak, seriusan nih, aku udah butuh waktu lama buat sembuh, move on, ngerapiin bagian diri yang luka. Kamu muncul lagi kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada minta maaf, kayak, ya udah, santai aja gitu. Nah, gimana menurut kamu kalau hal ini kejadian sama hubungan kamu? Oke guys, hari ini kita bakal bahas gimana kalau mereka tiba-tiba nongol lagi dan gimana cara menyikapinya. Jadi kadang, beberapa orang nggak sadar apa yang mereka punya sampai udah nggak ada lagi. Tapi, bukan berarti mereka selalu harus dapat kesempatan kedua, kan? Nah, kenyataannya ada aja orang yang pergi terus balik lagi ke hidup kita. Bisa jadi kamu yang ninggalin mereka, atau mereka yang pergi. Tapi akhirnya balik lagi. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan kalau itu kejadian? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kalau dia balik lagi, jangan bereaksi secara emosional. Ini sering banget kejadian, di mana entah dia yang pergi, kamu yang ninggalin, atau kalian berpisah secara baik-baik. Atau dia tiba-tiba hilang begitu aja. Terus tiba-tiba dia muncul lagi. Biasanya, reaksi pertama kita adalah emosional. Bisa aja karena kamu lagi kesepian atau dia muncul di momen yang pas, jadinya kamu kepikiran untuk ngasih dia kesempatan lagi. Atau malah kebalikannya, kamu langsung mikir, ya ampun, apa-apaan dia balik lagi? Pokoknya, nggak akan ngasih kesempatan sama sekali. Tapi, yang perlu ditekankan di sini adalah jangan biarkan emosimu yang ngambil keputusan. Saat dia muncul lagi, coba ambil waktu dulu, kasih jeda, pikirin baik-baik. Mungkin ada yang mikir, udahlah, kalau dia nggak hargain aku dari awal, nggak perlu masuk lagi ke hidupku. Tapi, jangan buru-buru ambil keputusan berdasarkan emosi. Kadang, setelah kamu kasih waktu buat merenung, kamu bisa lihat situasi ini lebih jelas dan ngerti apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Jadi, intinya, jangan langsung bereaksi secara emosional. Kasih dirimu waktu buat merenung dan nilai situasinya dengan jernih. Percayakan sama intuisi kamu. Jangan pernah kamu mengabaikan itu. Pastikan kalau emosimu nggak ngontrol keputusan yang kamu buat saat itu. Jadi, proses dulu semuanya dengan tenang. Yang kedua, pastikan kamu udah ngelepasin semua yang ada di hati. Tapi, ingat, ini bukan berarti kamu bereaksi emosional ya. Maksudnya, kadang kita masih punya unek-unek atau hal-hal yang belum terucap soal dia atau apa yang pernah terjadi. Kalau kamu buru-buru menutup pintu atau malah langsung nerima dia kembali tanpa ngasih kesempatan buat ngomong semuanya, itu cuma bakal bikin situasinya makin rumit. Bukan soal mau berantem atau ngeluarin emosi saat kalian berdebat, tapi beneran ngomong dari hati, ngebersihin semua yang ada di dalam hati. Soalnya, seringkali kita susah move on karena masih ada emosi yang belum dikeluarin. Kalau nggak diluapin, itu bisa jadi pengikat sama situasi yang ada, baik itu hubungan yang bagus atau enggak buat kamu. Pengikatan itu nggak sehat dan bikin kita makin susah buat melihat situasi dengan jernih. Karena saat emosi belum keluar, itu yang bikin reaksi emosional muncul dan bikin penglihatan kita terhadap situasi jadi kabur. Jadi, gunakan kesempatan ini buat benar-benar ngebersihin hati dan pikiran. Nggak peduli apakah akhirnya kamu bakal nerima dia lagi atau enggak, yang penting kamu udah ngomong semuanya. Ini bakal bantu banget buat move on ke arah manapun yang kamu butuhkan. Nah, hal selanjutnya yang harus kamu lakukan kalau dia kembali lagi adalah tanya diri sendiri. Apakah ini masih bisa diperbaiki dan apakah ini layak untuk dipertahankan? Mulai dari yang pertama, apakah ini layak? Nah, ini pelajaran penting. Kadang,
Kita terlalu terjebak sama emosi, sampai nggak sadar kalau sebenarnya situasinya bisa diperbaiki dan layak diperjuangkan. Makanya, penting banget buat nggak langsung bereaksi, pakai emosi. Ambil napas, tenang dulu, baru deh pikirin dengan jernih apakah hubungan ini masih layak dipertahankan. Apakah ada cinta di situ? Apakah ada kesalahan atau kesalahpahaman yang masih bisa dibenerin? Kalau iya, mungkin masih ada kesempatan buat benerin semuanya. Tapi kalau ternyata nggak ada koneksi atau cinta sejati dari awal, atau kalau dia kembali tapi masih main-main dan nggak ada perubahan, ya udah, nggak usah diterusin. Kamu masih boleh kok nyampein apa yang belum sempat diomongin, tapi nggak perlu bawa hubungan ini lebih jauh lagi. Jadi, kalau kamu ngerasa hubungan ini layak diperjuangkan dan masih bisa diperbaiki, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangin. Pertama, walaupun kelihatannya serem atau sulit, bukan berarti nggak layak diperjuangkan. Kalau memang ada cinta dan dia mau berusaha memperbaiki kesalahan, ini bisa jadi sesuatu yang pantas dipertahankan. Yang penting, buka pikiran dan omongin semua kekhawatiranmu. Jangan takut buat ngomongin perasaan kamu yang sebenarnya. Salah satu hal yang sering bikin hubungan berantakan adalah kurangnya komunikasi yang jelas. Dan itu bisa bikin kebingungan yang berkelanjutan. Kalau udah bingung, ya mulai muncul tuh rasa takut, nggak aman, dan energi negatif yang malah bikin semuanya makin berantakan. Makanya, kalau mau move on bareng-bareng dan nyoba memperbaiki hubungan, kalian harus jujur tentang perasaan dan ketakutan masing-masing. Kalau ada rasa takut kayak, gimana aku bisa percaya lagi setelah dia ngelakuin hal yang sama lagi? Omongin aja. Kalau dia serius dan bener-bener niat memperbaiki, dia bakal mau diskusiin itu. Orang yang beneran sayang sama kamu bakal bikin kamu merasa tenang dan jelas, bukan malah bikin bingung dan stres. Kedua, hal yang harus benar-benar kamu fokuskan kalau kamu merasa hubungan ini masih layak diperjuangkan adalah apakah ada koneksi yang nyata di sana. Jangan pernah memaksakan hubungan yang enggak punya koneksi, karena itu buang-buang waktu. Tapi, kalau ada koneksi, itu yang patut dipertimbangkan. Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau ada koneksi, kenapa bisa sampai harus balikan? Nah jadi gini, banyak orang yang punya koneksi, tapi malah saling menjauh atau sabotase hubungan mereka sendiri. Entah karena takut, sakit hati, atau belum sembuh sepenuhnya dari luka masa lalu. Ini yang bikin gua percaya pada konsep right person, wrong time. Kamu bisa aja ketemu orang yang tepat, tapi sayangnya waktunya nggak pas. Kalian mungkin belum cukup siap secara emosional untuk menghadapi tingkat kerentanan yang dibutuhkan dalam hubungan, atau belum cukup dewasa untuk menjalaninya. Jadi hubungan itu berantakan bukan karena kalian nggak cocok, tapi karena waktunya belum tepat. Terkadang orang bertanya, kalau waktunya salah, kenapa semesta mempertemukan kita? Nah, hanya karena kamu bertemu seseorang, bukan berarti kamu harus langsung menjalani hubungan romantis. Kita seringkali terlalu terburu-buru dan gak memikirkan waktu yang tepat. Karena kita terbawa perasaan, cinta, dan keinginan. Kita lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini waktunya yang tepat? Jadi kalau kamu merasa, kenapa semesta mempertemukan kita? Coba pikirkan, apakah semesta memang menyuruhmu untuk menjalin hubungan saat itu? Mungkin belum waktunya. Tapi intinya, kalau koneksi ada, itu layak dipertimbangkan. Nah ketiga, sekarang kalau kamu merasa hubungan ini masih layak dan bisa diperbaiki, penting untuk siap menyembuhkan diri dan nggak takut membuka hati lagi. Kadang kita menutup diri bukan karena nggak ada koneksi atau karena orang itu nggak cocok, tapi karena kita terlalu takut untuk terluka lagi. Dan meskipun seseorang datang kembali sekarang, itu nggak selalu berarti waktunya pas. Mungkin kamu butuh lebih banyak waktu untuk menyembuhkan diri. Harapannya kamu udah sembuh sepenuhnya sebelum kesempatan kedua ini datang. Tapi kalau belum, jangan buru-buru. Jangan berpikir, oke, ini kesempatan kedua. Aku cinta sama dia. Mari kita lanjut aja. Nggak begitu. Kalau kamu nggak menyembuhkan diri, kamu bakal balik lagi ke titik awal. Koneksi itu nggak bisa dihancurkan, tapi banyak hal bisa mengotori hubungan itu. Kamu harus hati-hati dan memastikan kamu melakukan bagianmu. Bukan cuma demi hubungan itu, tapi demi kualitas hidupmu secara keseluruhan. Jadi, sembuhkan diri dulu. Dan kalau sudah, jangan takut
untuk membuka hati lagi. Percaya pada intuisi kamu. Bicara jujur tentang ketakutanmu dan bicarakan semuanya. Gue tahu ini berat, asli berat banget, terutama bagi yang sedang menghadapinya atau pernah mengalaminya. Tapi mari kita bicara jujur. Dan inilah yang perlu dilakukan. Gua nggak mau lihat orang yang seharusnya bersama malah gagal karena kurang penyembuhan, takut, atau masalah lainnya yang menghalangi. Lanjut guys. Sekarang mari kita bahas kalau ternyata orang ini bukan orang yang tepat. Udah jelas kalau hubungan ini nggak bisa diperbaiki dan nggak layak diperjuangkan lagi. Kalau sudah sampai di titik ini, ada beberapa hal yang perlu kamu ingat. Pertama, jangan biarkan rasa kesepian menguasai kamu. Jangan juga biarkan rasa bosan atau keinginan-keinginan sesaat bikin kamu kembali ke orang yang cuma bikin hidupmu tambah kacau. Kadang kita suka tetap ngebiarin orang yang seharusnya nggak ada di hidup kita karena lagi nggak ada yang lebih baik buat dilakuin. Kita butuh teman, atau bahkan mungkin lagi ada kebutuhan fisik. Misal karena lagi sange aja. Ya udah, terima aja dia balik. Please jangan sampai ya. Ingat, kalau kamu tahu orang ini nggak baik buat kamu, jangan biarkan alasan-alasan itu menarikmu kembali ke orang yang cuma bikin kamu makin nggak bahagia. Oke, lanjut mas mbak sekalian. Langkah berikutnya yang penting adalah melepaskan. Maksudnya gimana nih, Pik? Jadi, setelah kamu tahu orang ini bukan untuk kamu, jangan ragu untuk melepaskan semua perasaan yang masih ada. Banyak orang merasa, kalau orang ini nggak penting lagi, nggak perlu ngomong, atau menyampaikan apa yang mereka rasakan. Tapi, masalahnya kalau kamu masih menyimpan perasaan yang negatif, seperti rasa kecewa, marah, atau sakit hati, kamu bisa jadi masih terikat pada situasi itu. Dan kalau kamu masih terikat sama situasi, kamu otomatis terikat sama orangnya. Itu bisa bikin kamu makin susah move on. Jadi, lepaskan semua yang masih ada di hati dan pikiranmu. Kalau ada yang belum sempat kamu ungkapkan semuanya, lalu lepaskan orangnya dari hidupmu. Setelah kamu melepas perasaan dan orangnya, yang perlu kamu lakukan adalah menutup semua pintu. Kadang kita merasa udah melepaskan, tapi orang itu masih terus datang kembali. Kenapa? Karena kamu masih ngasih dia kesempatan buat masuk lagi ke hidupmu. Kamu harus benar-benar menutup pintu rapat-rapat. Jangan biarkan dia punya kesempatan buat balik lagi. Hapus nomor, blokir kalau perlu, dan jangan kasih akses ke media sosialmu kalau itu bisa bikin kamu tergoda buat berhubungan lagi. Intinya, apapun yang bisa bikin kamu tergoda, atau bikin kamu membuat keputusan yang salah, singkirkan itu. Kalau kamu merasa sudah bisa lepas dan tetap terhubung di media sosial tanpa terpengaruh, oke, nggak masalah. Tapi yang penting, kenali titik lemahmu dan hapus segala yang bisa bikin kamu kembali ke situasi yang nggak sehat. Oke, lanjut. Sekarang mari kita balik lagi ke poin-poin utama yang penting. Kalau orang ini datang lagi ke hidupmu, jangan biarkan teman atau keluarga yang mengatur keputusanmu. Kita udah bahas soal emosi, termasuk rasa takut dan segala macamnya. Tapi sering banget orang memutuskan apa yang mau dilakukan berdasarkan pengaruh nggak sehat dari teman atau keluarga. Niat mereka mungkin baik, tapi kadang malah nambah masalah. Gue sering lihat situasi di mana orang seharusnya nggak kasih kesempatan lagi, tapi keluarga atau teman bilang, coba kasih dia kesempatan lagi, siapa tahu dia berubah. Di sisi lain, ada juga yang harusnya kasih kesempatan tapi karena teman atau keluarga masih ingat kejadian negatif, mereka bilang, lupakan aja dia. Masalahnya, seringkali kita cerita ke mereka soal hal-hal negatif, tapi jarang cerita soal momen-momen positifnya. Jadi, mereka punya pandangan yang enggak seimbang, lebih fokus ke sisi buruknya daripada kebaikan yang pernah ada. Selain itu, mereka juga bisa punya bias dari pengalaman pribadi. Mereka mungkin bilang, aku nggak bakal mau berurusan sama orang kayak gitu. Dan akhirnya nyuruh kamu melakukan hal yang sama. Tapi setiap situasi kan beda-beda. Jadi, hati-hati jangan sampai mereka mengarahkanmu ke jalan yang salah. Kalau butuh bantuan, lebih baik cari profesional, seperti konselor atau ke psikolog. Karena mereka bisa ngasih pandangan yang lebih objektif. Nggak berarti teman atau keluarga nggak bisa kasih saran yang baik. Tapi kamu harus hati-hati dan jangan biarkan mereka yang nentuin keputusanmu.
Satu lagi yang perlu diingat saat dia datang lagi adalah jangan biarkan rasa takut yang mengarahkan keputusanmu. Bahkan kalau orang ini bukan buat kamu dan pintu memang harus ditutup, keputusan itu harus dibuat dengan pemahaman yang jelas, bukan karena takut. Kadang, kita sampai di kesimpulan yang sama, tapi prosesnya harus benar. Lepasin dulu apa yang masih kamu pendam, sembuhkan luka yang ada, dan biarkan dirimu merasa damai. Kalau kamu biarin rasa takut yang memandu, itu bisa bikin pandanganmu nggak jernih. Bisa bikin kamu nggak lihat esensi dari situasinya. Kadang hal-hal ini terjadi karena ada tujuan yang lebih besar yang belum kita pahami. Kalau kamu nggak kasih ruang buat merenung lebih dalam dan mencari arahan dari hati atau dari Tuhan, kamu mungkin bakal terus terjebak dalam siklus negatif yang sama. Jadi, hati-hati, jangan biarkan rasa takut menguasai. Cari kedamaian, cari arahan dari dalam, supaya kamu bisa bikin keputusan yang tepat. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk ke poin berikutnya. Jangan ulangin kesalahan yang sama 2 kali. Maksudnya bukan jangan balik lagi sama dia, ya. Tapi lebih ke jangan ngulangi kesalahan yang bikin hubungan rusak di awal. Entah itu karena awalnya kamu nerima dia cuma karena kesepian. Atau mungkin karena hubungan kalian pecah gara-gara miskomunikasi. Belajar dari situ. Kalau dulu kamu cuma ngasih dia kesempatan karena kamu lagi ngerasa sendirian, jangan ulangin itu. Ingat kenapa hubungan itu berantakan di awal, dan pastiin kamu nggak jatuh ke lubang yang sama lagi. Misalnya, kalau dulu masalahnya komunikasi yang buruk, sekarang coba perbaiki. Intinya, pelajari pelajaran dari masa lalu. Entah itu bikin kamu makin yakin untuk nggak ngasih kesempatan lagi, atau mungkin malah bikin hubungan kalian jadi lebih kuat, atau pelajaran itu bisa jadi bekal buat hubungan kamu sama orang lain nantinya. Yang penting, terbuka sama pelajarannya. Dan jangan ulangin kesalahan yang sama. Oke mas mbak sekalian, terakhir, dan gak kalah penting. Sekarang poin terakhir, dan ini yang paling penting, adalah doa. Dan minta petunjuk dari Tuhan. Kalau kamu gak percaya, Tuhan skip aja poin ini. Tapi kalau kamu percaya, penting banget buat ngomong sama Tuhan. Doa. Dan jangan bikin keputusan sendirian, apalagi cuma berdasarkan saran dari teman, keluarga. Biar Tuhan yang membimbing kamu dalam situasi ini. Ada anggapan salah bahwa sekali mantan, selalu mantan. Itu nggak selalu benar. Memang kebanyakan kasus begitu, tapi nggak selalu. Kita semua nggak mau lihat orang yang seharusnya bisa bersama malah kehilangan kesempatan karena ketakutan atau pengaruh luar yang nggak ngerti situasi dengan jelas. Ada banyak cerita tentang orang yang pisah, mungkin bertahun-tahun, terus balik lagi, dan sekarang punya hubungan yang luar biasa, bertahan 10, 20 tahun sampai maut memisahkan. Banyak kok kisah cerita kayak gini. Jadi intinya kamu harus pastikan kamu ambil langkah yang benar dan sembuhin diri dulu, biar siap buat cinta sejati saat itu datang. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Semangat ya. Soalnya besok hari Senin, udah jangan dipikirin lagi semuanya kan udah jelas. Jangan sampai salah langkah lagi ya. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.